Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Nah teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini, kita sudah tahu semua bahwa istri kedua daripada Ustadz Agustan sudah meninggal dunia kemarin, ya Jumat 18 Agustus 2023. Ada yang mengatakan ya bahwa istri daripada Agustan ini sudah lama sakitnya, ya seperti apa yang saya tampilkan di sini. Ya, jelas ya. Di bagian bawah dikatakan bahwa sakitnya sudah lama. Oke. Dan kemudian pada kesempatan siang hari ini juga saya akan bagikan kepada kita semua bagaimana seorang Zelda, anak dari Ustadz Agustan almarhum, menyampaikan bagaimana sebenarnya penyakit yang dialami oleh orang tuanya, khususnya Ustadz Agustan. Dan berikut ini videonya. Gitu ya. Bisa sih nggak sih diceritakan Bro Jel, selain ayahanda depan laptop, biasanya kerjaan sehari-hari apa sih? Bisa dikisahkan di sini? Papa kadang kalau ada dakwah ya dia keluar ke kota buat dakwah, terus sama laundry carpet aja sih palingnya, sama nge-YouTube sama jualan madu. Oke. Kronologis penyakitnya, papanya kan kalau nggak salah itu memang pernah pasang ventilator di jantung ya? Betul ya? Iya, pernah. Ya. Artinya tidak boleh kerja capek, kalau nggak salah malam hari itu dia bekerja sangat capek, akhirnya jatuh, betul ya? Iya, kecapean, darah Bisa, rendah gitu. ya bisa dikisahkan kembali sih seperti apa waktu dia jatuh gitu? Ya, waktu kejadian aku lagi nggak di rumah sih, aku lagi pergi main sama teman. Nah, terus di jalan dia ditelepon sama Umi kalau misalnya papa jatuh tapi nggak pingsan, cuma jatuh aja. Terus aku langsung buru-buru balik, terus katanya Umi mah, nggak kata Umi sih, kata papa dia lagi berdiri karena udah ngerasa pusing banget berdiri, mau jalan ke kamar, tapi belum sampai kamar udah jatuh duluan pas di meja kerjanya papa itu kan. Jatuh terus ya udah kaku, gak bisa gerak, jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Duluan mana sih peristiwa papa jatuh, apa duluan videonya itu yang viral itu? Duluan videonya dulu, habis videonya baru papa jatuh. Oke. Kembali ke topik ya Dea, bahwa di luar sana banyak sekali orang memanfaatkan keadaan ini gitu, bahkan cenderung banyak menista, kena karma dan seterusnya begitu. Ada yang ingin ada sampaikan kepada mereka bahwa janganlah memanfaatkan musibah ayah saya, Anda mendapat keuntungan di luar sana. Ada yang mau disampaikan sama mereka, Dek? Silakan. Ya mungkin ini sih ya buat orang-orang di sana kayak ya aku tahu mungkin emang papaku salah karena seharusnya dia nggak melakukan hal itu ya, cuman kayak ya udahlah gitu, nggak usah dibikin video lagi, dibikin konten lagi, soalnya kayak itu juga bisa jadi beban pikiran buat papa aku karena kayak kan entah gimana ya, pokoknya sekarang papa udah dikasih HP lagi kan, jadi kayak takutnya dia buka YouTube terus dia ngeliat terus kayak malah menghambat buat dianya sembuh gitu ya. Paling kayak gak usah dibikin konten lagi aja lah, cuman ya kita kan nggak bisa nahan orangnya langsung buat ini ya, cuman ya kalau masih punya hati nurani ya mending stop aja gitu, kayak udahlah. Betul. Artinya bahkan beberapa satu channel itu ada 4 kali berturut-turut gitu ya, memanfaatkan keadaan begitu. Bahwa ya anaknya sendiri udah mengakui kalau ini memang perbuatan bapaknya, ya nggak boleh seperti itu, maupun dalam keadaan tidak ada isinya. Kan lu sudah mengakui juga dan minta maaf. Dan bahkan kenapa sampai ke jalur hukum pun nggak akan siap kan menghadapi ini semua. Kenapa mesti harus di framing di media sosial? Kalau bahwa anaknya sendiri masih Kristen loh, gitu ya. Bagaimana sebagai seorang Kristen deh, gitu loh, menghadapi ini semua? Apa yang Ade lakukan? Ya aku tetap berdoa sesuai kepercayaan aku ya, semuanya ya udah ada jalannya, aku bawa sabar aja, jadi kayak jalanin aja. Iya betul, jalani aja. Semoga saja. Ini baru saja ada beberapa video kami temukan kena karma. Ada yang bilang innalillah, ada yang mengatakan sudah bla 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 begitu.
kok semakin ditambah-tambah, padahal kita sendiri yang ada di sekitar dekat sama Ko Agustan memberikan apa adanya begitu. Ya itulah yang terjadi di luar sana itu. Saya kembalikan ke teman-teman, ada yang mau bertanya silakan. Ya, saya mau bertanya Ya. ini. Ya, selamat malam, De Zilda ya. Dari semua framing-framing yang diungkapkan oleh saudara sebangsa setanah air kita ini yang berlainan kepercayaan, ini sangat menyudutkan dan mereka hanya bisa berteriak-teriak itu. Ya, saya sih di sini mengharapkan kalau mereka itu merasa agamanya dinista dan merasa itu keberatan, ya silakan dilakukan jalur hukum. Kami sudah berbicara masalah itu. Yang perlu saya tanyakan ini, selama ini atau sepanjang detik ini, sudah adakah laporan yang masuk sampai Ko Agus ini dipanggil ataupun didatangi pihak kepolisian? Kalau nggak salah sih nggak ada ya, belum ada. Belum ada ya, artinya boleh saya katakan mereka itu hanya menggonggong-gonggong saja sambil orang yang sudah tertimpa masalah, tertimpa musibah, bukannya malah didoakan untuk cepat sembuh, malah di framing untuk membuat sebuah konten yang betul-betul sungguh luar biasa ini. Oke lah, kalau itu dirasa salah, ya ayo kita tempuh secara jalur hukum dan hukum yang akan menentukan begitu, De Zilda. Ya juga saya mengharapkan buat saudara-saudara kita yang berlainan iman, yang punya konten, ini suara dari De Zilda yang menceritakan apa adanya, bahwa di situ kosong sebenarnya, cuma cover kan itu. Kalau boleh saya tahu itu latar belakang Ko Agus sampai melakukan itu, apa penyebabnya itu, De Zilda? Aku kurang ngerti kenapanya, cuman aku dengar-dengar sekilas mah kayak katanya ada channel YouTube Tamparagi, katanya ya intinya kayak bikin papa emosi lah, terus naik darah lah dia, ya terus dia bikin kontennya kayak gitu. Aku cuma dengar sekilasnya gitu aja sih, nggak tahu jelasnya gimana tuh, nggak tahu. Dari sebuah konten yang punyanya Tamparagi, mungkin di situ Ko Agus melihat ada pelecehan yang luar biasa sehingga Ko Agus ini ingin membalas gitu mungkin ya, ingin membalas konten dibalas dengan konten. Nah inilah, ya kita tidak bisa memungkiri ya, di luar sana konten-konten dari teman kita, saudara kita yang berlainan keimanan ini memang acap kali seringkali melakukan hal-hal yang menurut kami ini penistaan. Dan sudah banyak ya dari teman-teman kita yang Kristen ini sudah ya ketangkep dan mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan, seperti contoh anak Batak, Rudi Simamora, ataupun Gracia Pelo, dan juga Saifuddin Ibrahim, dan juga Paul Zong. Mereka itu penista-penista agama. Dua orang ini sudah ditetapkan secara hukum sebagai buronan, malah kabur. Inilah, kalau kalian itu menyoroti Agustan, bolehlah Pak Agustan disorotin begitu, oke. Tetapi kalian harus bisa melihat sendiri bahwa ada betul-betul secara di mata hukum mereka itu bersalah, tapi malah kabur, melarikan diri. Itu yang harusnya kalian sorot. Ya, kalian sorot untuk kalian minta pertanggungjawabannya. Sedangkan Ko Agus itu bersedia untuk bertanggung jawab. Nah inilah ketidakfairan daripada teman-teman ini. Bagaimana pendapat Dek Zilda mengenai konten-konten yang di luar itu seringkali ya memelintir ataupun menarasikan kepercayaan orang lain dengan di luar pokok-pokok ajaran yang kita percayai. Ini kan sungguh luar biasa gitu Mbak Zilda. Gimana menurut Mbak Zilda itu? Ya, aku jarang nonton yang kayak gitu juga sih, cuman emang akhir-akhir ini sering nonton aja. Kayak kalau menurut aku sebenarnya ya apa ya, kayak gitu mah nggak usah dibahas lah ya, bahasnya sesuai ajarannya aja. Terus kayak Tuhan itu kan ya maha kuasa, maha ajaib lah ya, kayak Tuhan tuh nggak perlu dibela habis-habisan, karena Tuhan itu pasti ya udah dia pasti bisa memberikan apa sih ajarannya sendiri, kayak hukumannya sendiri lah. Jadi kayak Tuhan itu nggak perlu dibela lah, kayak Tuhan ya bisa bela dirinya sendiri. Ya kita cukup ikuti ajaran Alkitab aja sesuai sama Alkitabnya masing-masing.
Ya, saya setuju dengan hal itu. Ya, himbauan juga ya kepada teman-teman kita yang punya konten YouTube. Ya janganlah membuat konten-konten yang kayak begitu. Kalaulah ingin memperkenalkan ajaran kekristenan dengan katakanlah Tritunggalnya ataupun hal-hal yang lain, malah kita mengajak di sini ya, di Zoom kita ini kan sudah ada legalitasnya. Kami sering mengundang kok teman-teman Kristen. Bolehlah kalian datang ke sini, kita berdiskusi secara dua arah, secara alkitabiah. Agar apa sih kesalahpahaman antara Muslim dan Kristen ini bisa kita jabarkan di sini. Ini sebuah tempat yang untuk semuanya ya, JCC ini, Yayasan Mujahidin Cakrawala Cemerlang. Silakan buat teman-teman Kristen yang lain bila mana mau menjalankan misi dalam menyebarkan agama Kristen. Kan di Kristen itu ada istilah misionaris ya, menyebarkan agama. Ayo kita berdiskusi di sini. Jangan monolog gitu. Maksud saya itu jangan monolog. Kami di JJ itu tidak pernah monolog. Pasti kami kalau membicarakan agama orang lain, kami akan mendatangkan narasumber dari pihak kekristenan. Ayo kita berdiskusi. Agar apa? Agar kami yang Muslim paham kepercayaan kalian itu sampai di mana. Karena kami yang Muslim kan pastilah heran dan nggak masuk akal. Kok menuhankan manusia? Itu kan pertanyaan yang klasik ya. Pertanyaan klasik itu. Yang Muslim menanyakan kenapa kalian menyembah manusia? Lah itu wajibnya teman-teman Kristen itu menjelaskan sesuai dengan keimanan. Nah ini kan enak gitu. Jangan membuat konten yang ngomong sendiri, menarasikan kitab orang lain sendiri. Nah ini nanti kalau sudah kena jerat hukum, teriak-teriak kami yang minoritas dijolimi gitu. Mungkin itu aja Mas Andi, pertanyaan dan di samping pertanyaan juga ulasan dari saya. Silakan Mas Andi, di-handle dulu. Baik, sebelum ke Adek Jel, di sini ada Ketua Umum DPP Peradin Indonesia, Advokat Senior Pak Umrambe. Assalamualaikum Opung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Opung yang tampil di layar ini Opung, ini adalah anak kandung mualaf Ko Agustan. Tapi adek ini masih Kristen Opung. Kemarin sih memang videonya itu ya, seperti yang viral itu Opung. DPP Peradin Jawa Barat apa siap Opung memberi pendampingan hukum apabila dibawa ke area hukum Opung? Siap. Oke. Karena Jawa Barat dengan Jakarta juga dekat, kita siap aja kapan saja di mana saja. Ya viral juga kan itu belum tentu, walaupun di LP kan belum tentu diproses lebih cepat. Mungkin masih makan waktu, ada namanya penyelidikan, ada penyidikan dan sebagainya. Masih jauh itu. Hanya saja mungkin di sini yang selalu tadi dikonotasikan dalam bahasa seperti narasinya Pak Amir bahwa ada katanya kaum minoritas, kaum mayoritas dan sebagainya. Itu kalau saya anggap itu adalah framing menimbulkan sesuatu gejolak yang kurang tepat kata-kata yang demikian itu. Kenapa demikian? Karena kalau sudah konteks berbicara hukum, itu tidak dikenal di sana mayoritas, minoritas dan sebagainya, nggak ada itu. Framing itu mestinya harus dihilangkan. Janganlah itu selalu dinarasikan dalam sesuatu dialog, apalagi dialog lintas antar iman. Ini kan tidak betul. Nah, kembali kepada topik tadi pembicaraan, ya kita siap kapan saja memang ada tindakan-tindakan hukum berupa pemanggilan, undangan, klarifikasi dan sebagainya. Kita siap aja, tidak ada masalah. Begitu. Tapi kalau saya menilai dan melihat prosesnya itu masih memakan waktu tentunya. Demikian sementara Bang Andi mungkin masih perlu kita kembangkan. Silakan lanjut. Ya, terima kasih Opung, Ketua Umum DPP Peradin Indonesia, Perkumpulan Advokat Seluruh Indonesia. DPW Jawa Barat siap pendampingan hukum, tapi sampai detik ini sudah hampir 2 bulan, teman-teman di luar sana itu hanya melapor di media sosial.
menjadikan momen-momen ini sebagai alat sarana untuk meng-counter attack di media sosial dengan mendapatkan keuntungan. Karena saya lihat yang nonton juga kalau mengangkat Ko Agustan tuh penontonnya banyak banget. Bahkan ada beberapa itu mengulang-ulang sampai sehari 4 kali. Terutama si Rudy Yohanes, Tamparagi, semuanya begitu. Memanfaatkan momen ini. Kok satu orang pun tidak ada yang membawa ke ranah hukum begitu. Nah, menurut Ade Jijel ini, bagaimana pendapat Ade? Kok di luar sana seperti itu? Apakah dia tidak memandang kalau Ade Jijel ini masih serumah loh dengan ayahnya? Artinya apa? Anda masih satu iman sama mereka. Pendapat Ade seperti apa, Dek? Silakan. No comment juga sih, asalnya kayak lebih ke bodo amat sih, kayak ya udahlah itu mah orang lain ini, soalnya kayak ya kita nggak bisa, balik lagi kita nggak bisa ngontrol orang lain, ya kita cuma bisa ngontrol diri kita sendiri aja. Jadi kayak ya udahlah biarin aja, sekarang mah fokus apa yang harus dikerjain aja. Oke. Ada yang mau disampaikan sama mereka, Dek, melalui siaran ini? Ya paling sama sih kayak tadi, ya kurang-kurangin aja video, kan ada beberapa video lama juga yang di-up lagi kan, kayak itu udah video berapa bulan lalu tapi di-up lagi jadi panas lagi gitu, kayak ya coba aja posisinya dibalik ya, misalnya kalian yang di posisi itu emangnya enak gitu kan, nggak selalu enak juga ya, apalagi posisinya lagi sakit kan, kayak ya pasti ada tekanan lah, jadi kayak stop aja lah, soalnya kalian nggak pernah ngerasain apa yang papa aku rasain gitu, cuman ya gitu aja sih. Oke, nggak apa-apa. Jadi Ade masih serumah ya, berlainan agama begitu. Ade tahu nggak sih dulu waktu papanya mualaf itu, Ade dulu di mana, masih udah di Bandung apa di mana waktu papanya mualaf? Masih di Bandung. Masih dari di Bandung. Dulu di Bandung. Di Bandung ya. Terus apa dulu Ade nggak protes, kok papa pindah agama sih gitu loh? Gimana itu? Nggak protes sih, aku diem aja, cuman ya sakit hati sih. Waktu itu pasti ada. Nggak sakit hati, tapi sekarang masih udah nggak? Udah enggak sih. Masing-masing saling apa ya, keimanan kita masing-masing gitu ya, Dek. Terus selama ayah jadi mualaf itu memang ayah memang agak temperamen apa seperti apa sih ayah ini karakternya? Iya, papa dari dulu tuh emang punya darah tinggi kan, punya kolesterol. Ya, jadi kayak emang misalnya bikin konten ada yang panas, bikin emosi juga ya pasti kayak gitu, jadi adu mulut gitu kan. Jadi kalau mendengarkan konten di luar sana, sering mendiskreditkan Islam, sering nonton video-video orang, akhirnya dia panas kan gitu ya. Gitu, jadi menyentuh gitu. Terus kemudian sekarang ini perkembangannya udah mulai berobat nggak sih, Dek? Ke dokter paling cuma buat kontrol, sisanya terapi sih, kayak akupuntur. Kang Asep masih sering ke situ? Tiap hari. Tiap hari Kang Asep. Oke. Masih ada sekarang Kang Asep? Pulang? Tadi sih pergi ya? Pergi bentar ngapain gitu. Oke, Kang Asep ini adalah apa ya, yang memantau beliau 24 jam ya. Terus kemudian di sana juga banyak mualaf yang berdatangan, betul ya Dek ya. Tapi kalau bisa papanya jangan dikasih HP dulu. Ya, itu bukan aku yang ini, soalnya yang iniin ada temannya papa. Ya dikontrol lah, jangan kasih HP dulu, jangan nonton yang aneh-aneh dalam proses recovery gitu ya. Tapi udah bisa ini Dek, udah bisa berjalan sendiri apa masih dibantu? Belum sih, masih berdiri duduk aja. Berdiri duduk ya. Oke. Saya bawa ke. Oke, dan sekian saja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.